Naila tidak pernah menyangka bahwa rumah tangga yang dulu ia jaga dengan sabar akan berubah menjadi ruang penuh tuduhan. 3 tahun pertama pernikahannya dengan Arman berjalan sederhana, tetapi hangat. Arman bukan lelaki yang banyak bicara, namun ia perhatian. Ia biasa pulang kerja dengan wajah lelah, lalu tetap menyempatkan diri bertanya apakah Naila sudah makan. Ia juga sering membantu istrinya menjemur pakaian di pagi hari, memperbaiki keran dapur yang bocor, dan tertawa kecil setiap kali Naila membuat teh terlalu manis. Bagi Naila, kebahagiaan tidak selalu harus besar. Kadang cukup dengan rumah yang tenang dan suami yang pulang dengan hati utuh. Namun beberapa bulan terakhir, Arman berubah. Awalnya perubahan itu kecil. Arman lebih sering mengeluh pusing. Ia mudah lelah meski tidak melakukan pekerjaan berat. Kadang ia tertidur terlalu lama setelah minum sesuatu dari rumah ibunya. Kadang ia bangun dengan mata kosong, seperti orang yang baru kembali dari tempat jauh. Naila mengira suaminya hanya terlalu banyak pikiran karena urusan usaha keluarga. Arman memang sedang membantu ibunya, Ibu Mirna, mengurus beberapa keputusan bisnis peninggalan ayahnya. Ada toko bahan bangunan kecil, ada gudang sewa, dan ada beberapa dokumen keluarga yang belakangan sering dibicarakan. Naila mencoba sabar. Ia membuatkan sup hangat, mengingatkan Arman makan, dan beberapa kali menyarankan agar suaminya memeriksakan diri ke dokter. Tetapi setiap kali Naila menyebut dokter, Arman hanya menggeleng. "Aku cuma capek," katanya suatu malam, sambil memijat pelipisnya. "Mas, capek biasa, tidak sampai kamu lupa percakapan yang baru kita bicarakan," jawab Naila hati-hati. "Kemarin kamu bilang mau ke bank, tapi sorenya kamu bahkan tidak ingat pernah membuat janji." Arman menatap istrinya lama, lalu wajahnya berubah tersinggung. "Kamu mau bilang aku sudah tidak waras?" Naila terkejut. "Bukan begitu, aku khawatir." "Semua orang juga khawatir," jawab Arman dingin. "Tapi tidak perlu membuatku seperti orang sakit." Kalimat itu membuat Naila diam. Dulu Arman tidak mudah tersinggung seperti itu. Dulu kalau Naila menegur, ia akan tersenyum dan berkata, "Iya, Bu Dokter." Sekarang, hal kecil bisa membuatnya marah. Keesokan harinya, Ibu Mirna datang bersama Dina, adik Arman. Mereka membawa termos kecil berisi minuman herbal. Katanya, itu ramuan penenang dari orang yang dikenal Ibu Mirna. Naila sebenarnya tidak nyaman, tetapi ia tidak ingin langsung menolak di depan mertua. "Arman perlu minum ini," kata Ibu Mirna sambil membuka termos. "Biar pikirannya tenang. Anak ibu itu berubah sejak menikah denganmu, Naila." Naila yang sedang menata gelas di meja langsung berhenti. "Maksud ibu?" Ibu Mirna menatapnya tajam. "Dulu Arman tidak pernah seperti ini. Dulu dia kuat, tegas, dan tidak mudah bingung. Tapi sekarang, lemes, melamun, mudah marah, seperti bukan dirinya sendiri." Dina menyambung sambil tersenyum miring. "Kadang orang berubah bukan karena sakit, Mbak. Bisa jadi ada yang membuatnya tunduk tanpa sadar." Naila menatap Dina. "Kalau Mas Arman sakit, kita harus cari penyebab medisnya." Ibu Mirna tertawa pendek. "Dokter tidak selalu bisa membaca semuanya. Ada hal-hal yang tidak terlihat." Naila mengerti arah kalimat itu. Dadanya mulai terasa berat. "Bu, jangan mengarah ke hal yang tidak-tidak." Ibu Mirna meletakkan gelas berisi minuman itu di depan Arman. "Ibu hanya berkata sesuai yang ibu lihat. Sejak kamu masuk ke rumah ini, Arman makin jauh dari keluarga. Keputusan bisnis mulai dia tunda. Kalau ibu bicara, dia bilang harus tanya kamu dulu. Itu bukan Arman yang dulu." Naila menatap suaminya, berharap Arman membantah. Namun Arman hanya duduk lemah di sofa. Matanya sayu, kepalanya bersandar, seolah percakapan itu terlalu jauh untuk ia ikuti. "Mas," panggil Naila pelan, "kamu tahu aku tidak pernah melarang kamu dekat dengan ibu." Arman tidak menjawab jelas. Ia hanya mengusap wajah dan berkata, "Aku pusing, jangan ribut." Ibu Mirna langsung menatap Naila seolah mendapatkan bukti. "Lihat, setiap kali kamu bicara, dia makin tidak tenang." Naila menahan napas. Ia ingin marah, tetapi ia tahu kemarahan hanya akan membuat tuduhan itu semakin mudah diarahkan kepadanya. Beberapa hari berikutnya, keadaan semakin buruk. Arman sering kehilangan fokus. Ia pernah menaruh kunci motor di kulkas. Ia pernah menandatangani kertas kosong yang diberikan Dina tanpa benar-benar membaca. Ia juga mulai sering tidur setelah meminum ramuan yang dibawa dari rumah ibunya.
Naila memperhatikan semuanya, tetapi belum berani menyimpulkan apapun. Ia hanya mulai mencatat diam-diam di buku kecil. Kapan Arman minum, siapa yang memberi, setelah itu gejala apa yang muncul. Suatu malam, Dewi, sahabat Naila, datang menjenguk. Saat Arman tertidur di kamar, Naila menceritakan semuanya dengan suara pelan. Tentang pusing, lemas, perubahan emosi, ramuan dari Ibu Mirna, dan tuduhan samar soal guna-guna. Dewi langsung serius. Naila, jangan lawan tuduhan mistis dengan debat. Bawa Arman ke dokter. Catat gejalanya. Simpen bukti minuman atau obat apapun yang diberikan. Naila menggeleng lemah. Mas Arman tidak mau diperiksa. Ibu Mirna pasti bilang aku takut ketahuan. Justru itu. Kalau kamu diam, mereka akan terus membuat cerita. Kalau memang Arman sakit, hasil medis yang harus bicara. Naila menatap pintu kamar. Di balik pintu itu, suaminya tertidur terlalu dalam. Wajahnya pucat. Napasnya berat. Lelaki yang dulu hangat kini seperti perlahan menjauh. Bukan hanya dari Naila, tetapi juga dari dirinya sendiri. Pagi berikutnya, Ibu Mirna kembali datang. Kali ini ia membawa seorang kerabat dan berbicara lebih keras dari biasanya. Naila, katanya di ruang tamu, Ibu sudah bicara dengan orang yang mengerti hal seperti ini. Katanya Arman seperti terkena pengaruh perempuan dekat. Kamu harus jujur. Apa yang kamu berikan kepada anak ibu? Naila berdiri membeku. Saya tidak memberi apapun selain makanan dan obat biasa kalau mas sakit. Dina menatapnya sinis. Orang yang pakai cara halus memang tidak akan mengaku. Arman yang baru keluar dari kamar memegang kepalanya. Ia terlihat lemah dan bingung. Naila mendekatinya, tetapi Ibu Mirna cepat menarik tangan Arman. Jangan sentuh dulu, kata Ibu Mirna tajam. Ibu takut kamu makin membuatnya lemah. Kalimat itu menghantam Naila lebih keras daripada tuduhan apapun. Di rumahnya sendiri, di depan suaminya sendiri, ia diperlakukan seperti bahaya. Naila menatap Arman. Mas, kamu percaya aku mencelakaimu? Arman menatapnya dengan mata kosong. Bibirnya bergerak, tetapi yang keluar hanya suara lemah. Aku tidak tahu, Naila. Aku hanya ingin semuanya berhenti. Naila merasakan hatinya runtuh pelan. Ia tidak lagi hanya menghadapi sakit suaminya. Ia menghadapi tuduhan yang sengaja dibangun di atas sakit itu. Dan di sudut meja, termos kecil berisi minuman dari Ibu Mirna masih berdiri diam, seperti menyimpan rahasia yang belum waktunya terbuka. Sejak hari Ibu Mirna menarik tangan Arman dari Naila, suasana rumah itu tidak pernah benar-benar kembali normal. Naila masih tinggal di sana. Masih memasak, masih mencuci pakaian Arman, masih menyiapkan obat maak yang biasa diminum suaminya. Tetapi setiap gerakannya kini seperti diawasi. Ketika ia masuk dapur, Dina memperhatikan dari ruang tamu. Ketika ia membuat teh, Ibu Mirna bertanya terlalu cepat, "Itu kamu campur apa?" Ketika ia menyentuh dahi Arman untuk memeriksa demam, Ibu Mirna langsung berkata, "Jangan terlalu sering pegang dia." Rumah yang dulu terasa hangat perlahan berubah menjadi tempat di mana Naila harus membuktikan bahwa ia tidak sedang mencelakai suaminya sendiri. Arman sendiri semakin tidak stabil. Ada hari ketika ia terlihat baik, bisa bicara dengan normal, bahkan meminta maaf kepada Naila karena mudah marah. Namun beberapa jam kemudian, setelah minum ramuan yang dibawa Ibu Mirna atau Dina, tubuhnya kembali lemas. Matanya berat, ucapannya melambat. Kadang ia menatap Naila seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi pikirannya seperti tertutup kabut. Naila melihat pola itu, tetapi ia belum berani menuduh. Ia hanya menulis semuanya di buku kecilnya. Tanggal, jam, siapa yang datang, minuman apa yang diberikan, perubahan apa yang muncul setelahnya. Suatu sore, saat Naila sedang mencatat, Arman terbangun dari tidur panjang. Ia melihat buku itu di tangan istrinya dan bertanya dengan suara serak, "Kamu mencatat apa?" Naila menutup buku itu pelan. "Gejala kamu, Mas. Biar kalau nanti kita ke dokter, aku bisa jelaskan dengan rapi." Wajah Arman langsung berubah. "Aku sudah bilang aku tidak mau ke dokter." "Mas, kamu sering pusing, lemes, lupa, dan emosimu berubah. Itu bukan hal kecil." "Aku capek, itu saja." "Kalau capek biasa, kenapa makin lama makin buruk?" Arman menatapnya, lalu tiba-tiba berkata, "Ibu bilang kamu terlalu ingin mengaturku." Naila merasa dadanya dingin. "Aku ingin kamu sehat, Mas."
Kadang orang mengatur dengan alasan peduli. Kalimat itu bukan seperti suara Arman yang dulu. Itu seperti kalimat yang ditanamkan orang lain lalu keluar dari mulutnya. Naila menahan air mata. Mas, kamu benar-benar mulai percaya aku punya niat buruk? Arman memejamkan mata. Aku tidak tahu. Kepalaku sakit. Aku tidak bisa berpikir. Sebelum Naila bisa menjawab, Ibu Mirna masuk tanpa mengetuk. Di tangannya ada gelas kecil berisi minuman gelap. Dina berjalan di belakangnya, membawa kantong plastik kecil. Arman, minum dulu, kata Ibu Mirna lembut. Ini biar kamu tenang. Naila berdiri. Bu, jangan dulu. Mas Arman baru bangun. Dia belum makan. Ibu Mirna menatapnya tajam. Kamu kenapa selalu melarang kalau ibu memberi minum anak ibu? Saya bukan melarang. Saya hanya ingin tahu isinya. Dina tertawa kecil. Mbak Naila aneh. Kalau mbak yang bikin minuman, semua harus percaya. Tapi kalau ibu yang bawa, langsung dicurigai. Naila menatap Dina. Justru karena kondisi Mas Arman makin buruk, semua yang masuk ke tubuhnya harus jelas. Ibu Mirna mendekatkan gelas itu kepada Arman. Dengar, Man. Istrimu mulai melarang ibu merawatmu. Ini yang ibu maksud. Pelan-pelan kamu dijauhkan dari keluarga. Arman memegang kepalanya. Terlihat semakin bingung. Sudah, jangan ribut. Ibu Mirna meletakkan gelas di meja, lalu menatap Naila. Besok malam keluarga akan kumpul di rumah ibu. Pak Haris juga datang. Kita harus membicarakan keadaan Arman. Ibu tidak bisa diam melihat anak ibu seperti ini. Naila menjawab, kalau ingin membicarakan keadaan Mas Arman, saya setuju. Tapi saya ingin dokter ikut dilibatkan. Dina langsung mencibir. Dokter lagi? Mbak pikir semua bisa dibaca alat rumah sakit? Naila menatapnya. Setidaknya dokter tidak menuduh tanpa bukti. Ibu Mirna tersenyum dingin. Bukti? Bukti paling jelas ada di depan mata. Arman berubah sejak menikah denganmu. Keesokan malam, rumah Ibu Mirna sudah penuh keluarga. Pak Haris, Paman Arman, duduk di kursi utama. Beberapa kerabat hadir karena Ibu Mirna sengaja berkata bahwa Arman sedang mengalami gangguan aneh. Naila datang bersama Arman. Tetapi sepanjang perjalanan, suaminya lebih banyak diam. Wajahnya pucat. Badannya lemas. Ia seperti orang yang hanya mengikuti arus. Begitu mereka masuk, Ibu Mirna langsung menyambut Arman dengan pelukan panjang, seolah anaknya baru diselamatkan dari bahaya. Kepada Naila, ia hanya memberi tatapan pendek. Pak Haris membuka pembicaraan dengan hati-hati. Mirna, kamu bilang Arman berubah. Kita dengar baik-baik. Jangan langsung saling tuduh. Ibu Mirna mengusap air matanya. Bang, Arman dulu tidak begini. Dia tegas. Dia tidak pernah membantah ibu. Tapi sejak menikah, dia seperti kehilangan dirinya. Sering melamun, lemas, mudah lupa. Kalau ibu memberi nasihat soal bisnis keluarga, dia bilang harus tanya Naila dulu. Apa itu normal? Beberapa kerabat mulai berbisik. Naila menjawab pelan. Mas Arman berubah karena mungkin ada masalah kesehatan. Saya sudah berkali-kali mengajak ke dokter. Dina langsung berkata, atau mungkin Mbak takut kalau dibawa ke orang yang benar-benar paham, semuanya terbongkar. Pak Haris menatap Dina. Maksudmu apa? Dina menghela napas seolah berat bicara. Saya pernah lihat Mbak Naila menyimpan botol kecil di dapur. Katanya vitamin. Tapi siapa yang tahu? Naila langsung menoleh. Itu obat lambung Mas Arman. Ada label apoteknya. Ibu Mirna menyela. Label bisa ditempel. Yang ibu tahu, setelah minum dari rumah ini, Arman makin jauh dari keluarga. Naila hampir tidak percaya. Justru Ibu Mirna dan Dina yang paling sering membawa minuman herbal, tetapi tuduhan diarahkan kepadanya. Ia ingin membuka buku catatan saat itu juga, tetapi ia menahan diri. Belum waktunya. Catatan tanpa hasil medis hanya akan dipelintir menjadi alasan baru. Pak Haris bertanya kepada Arman, Man, kamu sendiri merasa apa? Arman menatap pamannya dengan mata sayu. Aku sering pusing, kadang seperti tidak ingat sesuatu. Aku mudah marah. Aku juga tidak tahu kenapa. Menurutmu Naila menyakitimu? Arman menoleh kepada Naila. Ada rasa bersalah di wajahnya, tetapi juga kebingungan yang dalam. Aku tidak tahu, Paman. Aku hanya ingin sembuh. Jawaban itu membuat Naila menunduk. Ia tidak menyalahkan Arman sepenuhnya, karena ia tahu suaminya sedang tidak sehat.
Namun tetap saja, mendengar suaminya tidak bisa berkata, "Naila tidak mungkin mencelakaiku," membuat hatinya terluka. Ibu Mirna memanfaatkan momen itu. "Kita harus memanggil orang pintar. Bukan dokter. Ini bukan sakit biasa." Naila mengangkat wajah. "Saya tidak setuju kalau Mas Arman dijadikan bahan ritual sebelum diperiksa medis. Kalau keluarga benar-benar ingin dia sembuh, izinkan saya membawanya ke rumah sakit." Dina tertawa sinis. "Kenapa takut sekali dengan orang pintar?" Naila menjawab tegas. "Saya tidak takut. Saya hanya tidak mau penyakit nyata ditutup dengan tuduhan gaib." Ruangan menjadi hening. Ibu Mirna menatap Naila dengan mata keras. "Kalau kamu yakin tidak bersalah, ikuti saja cara keluarga. Atau memang kamu takut sesuatu di tubuh Arman akan bereaksi?" Naila menggenggam tasnya kuat-kuat. Malam itu, ia sadar keluarga sudah diarahkan untuk melihatnya sebagai penyebab. Bukan dokter yang mereka cari, bukan kebenaran. Mereka mencari pengakuan yang bisa dipaksakan. Saat pulang, Dewi menelpon. Naila menjawab dengan suara hampir pecah. "Dew, mereka makin yakin aku pakai guna-guna." Dewi menjawab tegas. "Besok pagi bawa Arman ke dokter. Jangan tunggu izin mereka. Kalau ada yang masuk ke tubuhnya, hasil medis yang akan bicara." Naila menatap Arman yang tertidur lemas di kursi mobil. Ia tahu, mulai besok, ia tidak bisa hanya bertahan. Ia harus mencari bukti sebelum tuduhan itu benar-benar menghancurkan hidupnya. Keesokan malamnya, Ibu Mirna benar-benar melakukan apa yang ia katakan. Rumahnya dibuat lebih ramai dari biasanya. Beberapa kerabat dekat datang, kursi-kursi disusun melingkar di ruang tengah, dan di atas meja kecil ada segelas air, beberapa lembar kain putih, serta benda-benda yang membuat Naila semakin tidak nyaman. Ibu Mirna berkata, semua itu hanya untuk membuka yang tertutup. Tetapi bagi Naila, ruangan itu lebih terasa seperti tempat pengadilan keluarga yang sudah memutuskan dirinya bersalah sebelum ia diberi kesempatan bicara. Arman duduk di sofa panjang dengan wajah pucat. Tubuhnya bersandar lemah, matanya tampak berat. Sejak sore, Dina sudah datang ke rumah mereka, membawa minuman herbal yang katanya harus diminum Arman sebelum acara malam itu. Naila sempat melarang, tetapi Arman sedang terlalu lelah untuk berdebat. Ia hanya berkata, "Sudahlah, Naila. Aku ingin semua cepat selesai." Setelah minuman itu masuk ke tubuhnya, Arman menjadi semakin lesu. Suaranya pelan, tatapannya kosong, dan kondisi itu justru dipakai Ibu Mirna untuk membuat keluarga semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak wajar. "Lihat sendiri," kata Ibu Mirna kepada para kerabat. "Anak saya dulu tidak seperti ini. Sekarang dia seperti kehilangan semangat hidup." Dina berdiri di samping ibunya, menatap Naila dengan wajah pura-pura prihatin. "Kasihan Mas Arman, kalau dibiarkan bisa makin parah." Naila duduk di kursi samping, berusaha tetap tenang. Ia tahu kalau ia marah, mereka akan berkata bahwa ia panik. Kalau ia menangis, mereka akan berkata bahwa ia bersandiwara. Kalau ia diam, mereka akan berkata bahwa ia takut. Di ruangan itu, apapun yang ia lakukan bisa dipakai untuk melawannya. Pak Haris, Paman Arman, duduk di kursi tengah. Ia terlihat tidak sepenuhnya setuju dengan tuduhan Ibu Mirna, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan kondisi Arman yang memang tampak buruk. "Mirna, kita dengar dulu semuanya. Jangan sampai keluarga salah menuduh." Ibu Mirna mengangguk cepat. "Saya juga tidak mau menuduh sembarangan, Bang. Tapi semua tanda ada. Arman berubah setelah menikah. Dia jauh dari keluarga. Dia lemah kalau Naila bicara. Dia bingung kalau kami tanya soal usaha. Bahkan keputusan kecil saja harus tanya istrinya." Naila mengangkat wajah. "Bu, suami istri memang seharusnya berdiskusi. Itu bukan guna-guna." Dina langsung menyahut, "Diskusi beda dengan dikendalikan, Mbak." Beberapa kerabat mulai berbisik. Naila mendengar kata aneh sejak menikah dan mungkin benar bergerak pelan di antara mereka. Ia menggenggam ujung tasnya kuat-kuat. Tidak lama kemudian, seorang laki-laki paruh baya masuk. Ia diperkenalkan Ibu Mirna sebagai orang yang biasa membantu melihat gangguan yang tidak terlihat. Naila tidak mengenalnya. Ia tidak tahu latar belakangnya. Ia hanya tahu, begitu laki-laki itu masuk, semua orang seperti menunggu satu kalimat yang bisa dipakai untuk membenarkan tuduhan kepada dirinya. Laki-laki itu menatap Arman beberapa detik, lalu menatap Naila. Istrinya duduk di depan. Naila menegang.
Untuk apa? Ibu Mirna menjawab cepat. Kalau kamu tidak bersalah, duduk saja, jangan takut. Arman membuka mata sedikit. Naila, ikuti saja, biar ibu tenang. Kalimat itu membuat hati Naila sakit. Ia menatap suaminya, berharap ada sedikit pembelaan di sana. Namun Arman hanya terlihat lelah, seolah ia tidak sanggup lagi membedakan mana tuduhan dan mana jalan keluar. Naila akhirnya berdiri dan duduk di kursi depan. Semua mata menatapnya. Laki-laki itu bertanya beberapa hal. Apakah ia pernah memberi minuman khusus kepada Arman? Apakah ia menyimpan benda tertentu? Apakah ia pernah marah kepada suaminya? Apakah ia ingin menguasai keputusan Arman? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar seperti penyelidikan, tetapi arahnya jelas, membuat Naila terlihat sebagai penyebab. Saya tidak pernah memberi apapun tanpa sepengetahuan suami saya, jawab Naila pelan. Kalau Mas Arman sakit, seharusnya diperiksa dokter. Bukan saya diinterogasi seperti ini. Ibu Mirna langsung menangis. Dengar kan? Dia selalu menolak cara keluarga. Dia tidak mau anak saya dibersihkan. Naila menatap ibu mertuanya. Bu, saya ingin Mas Arman sembuh. Justru karena itu saya ingin pemeriksaan medis. Dina tertawa sinis. Kalau semua dibawa ke dokter, nanti yang gaib tidak kelihatan, Mbak. Naila menjawab. Kalau yang terjadi ternyata bukan gaib, tapi sesuatu yang masuk ke tubuh Mas Arman, dokter yang bisa menemukannya. Kalimat itu membuat Dina terdiam sesaat. Sangat singkat, tetapi Naila melihatnya. Ada perubahan kecil di wajah Dina. Seperti orang yang terkejut karena arah pembicaraan mendekati sesuatu yang tidak ia inginkan. Laki-laki paruh baya itu lalu meminta Naila memegang gelas air di meja dan mengucapkan bahwa ia tidak pernah mencelakai Arman. Naila menolak. Saya tidak perlu membuktikan diri dengan cara seperti ini, katanya. Saya bersedia bicara di depan keluarga. Saya bersedia membawa Mas Arman ke rumah sakit. Tapi saya tidak mau ikut ritual yang dari awal sudah menempatkan saya sebagai pelaku. Ibu Mirna berdiri dengan wajah marah. Berarti benar kamu takut? Pak Haris menatap Naila. Naila, kalau memang kamu tidak salah, mungkin ikuti saja sebentar agar keluarga tenang. Naila menoleh kepada Pak Haris. Pak, kalau saya ikuti ini, besok mereka akan berkata saya bereaksi karena bersalah. Kalau saya menolak, mereka berkata saya takut. Saya tidak bisa menang di ruangan yang sejak awal tidak mencari fakta. Ruangan menjadi sunyi. Arman menatap Naila dengan mata berat. Aku capek, Naila. Naila mendekatinya, tetapi Ibu Mirna cepat menghalangi. Jangan dekat, dekat dulu. Naila berhenti. Di depan semua orang, ia dipisahkan dari suaminya sendiri seperti ancaman. Dan yang paling menyakitkan, Arman tidak mengatakan apapun. Akhirnya Naila mengambil tasnya. Kalau keluarga benar-benar ingin Mas Arman sembuh, besok pagi saya akan membawanya ke rumah sakit. Saya akan minta pemeriksaan lengkap. Kalau hasilnya bersih, silahkan kalian bicara lagi. Tapi kalau ada sesuatu di tubuhnya, saya ingin semua orang di ruangan ini juga berani mendengar kebenarannya. Dina langsung menunduk. Ibu Mirna menatap Naila tajam. Kamu menantang keluarga? Saya menantang fitnah, Bu. Naila keluar dari rumah itu dengan dada sesak. Di teras, ia berhenti sebentar, menahan air mata yang sejak tadi ingin jatuh. Dari dalam rumah, ia masih mendengar Ibu Mirna berkata kepada kerabat bahwa Naila semakin menunjukkan tanda-tanda bersalah. Namun malam itu, Naila tidak lagi hanya menjadi perempuan yang difitnah. Ia menjadi perempuan yang mulai memilih jalan bukti. Dan besok, jika Arman bisa ia bawa ke rumah sakit, tubuh suaminya sendiri mungkin akan menceritakan kebenaran yang selama ini disembunyikan oleh mereka yang paling keras menuduh. Setelah malam di rumah Ibu Mirna, Arman semakin berubah terhadap Naila. Ia tidak lagi marah besar seperti beberapa hari sebelumnya, tetapi justru menjadi lebih jauh. Ia duduk diam lebih lama. Ia jarang menatap mata istrinya. Setiap kali Naila bertanya, apakah kepalanya masih sakit? Arman menjawab pendek. Seolah perhatian Naila adalah sesuatu yang harus dicurigai. Rumah yang dulu dipenuhi percakapan sederhana, kini terasa penuh jeda yang menyakitkan. Naila tetap melakukan tugasnya seperti biasa. Ia memasak bubur ketika Arman tidak berselera makan. Ia mengganti sarung bantal ketika suaminya berkeringat saat tidur. Ia menyiapkan air putih dan mengingatkan Arman minum obat lambung sesuai resep lama dari klinik. Namun semua itu tidak lagi diterima dengan hangat.
Arman sering menatap gelas yang diberikan Naila terlalu lama sebelum meminumnya. Suatu pagi, Naila melihat Arman menaruh gelas teh buatannya di meja tanpa disentuh. "Mas, tehnya belum diminum," kata Naila pelan. Arman menatap gelas itu. "Nanti, kamu biasanya minum sebelum berangkat." Arman diam sebentar, lalu berkata lirih, "Aku cuma ingin lebih hati-hati." Naila merasa dadanya seperti diremas. "Hati-hati dari aku?" Arman tidak menjawab. Justru diamnya menjadi jawaban paling menyakitkan. Naila berdiri di dekat meja makan, menatap suaminya yang dulu selalu percaya padanya. Kini mulai takut pada makanan dan minuman dari tangannya sendiri. Tidak lama kemudian, Ibu Mirna datang bersama Dina. Seperti biasa, Dina membawa botol kecil berisi minuman herbal berwarna kecoklatan. Kali ini, Naila tidak langsung melarang. Ia hanya memperhatikan. Dina membuka botol itu di dapur, menuangkannya ke gelas, lalu menambahkan air hangat. Gerakannya tampak biasa, tetapi Naila melihat Dina sempat membelakangi ruang tamu beberapa detik, seperti ada sesuatu yang diselipkan dari kantong kecilnya. Naila mendekat. "Dina, itu apa?" Dina terkejut sedikit, lalu cepat tersenyum. "Ramuan biasa, Mbak. Buat Mas Arman tenang. Boleh saya lihat botolnya?" Dina langsung menggenggam botol itu lebih erat. "Kenapa? Mbak curiga lagi?" Ibu Mirna masuk ke dapur dan menatap Naila tajam. "Naila, jangan mulai. Kalau kamu benar ingin Arman sembuh, jangan ganggu usaha keluarga merawatnya." Naila menahan napas. "Saya hanya ingin tahu apa yang diminum suami saya." "Suamimu?" Ibu Mirna tertawa pendek. "Dia anak ibu sebelum jadi suamimu." Kalimat itu membuat Naila sadar. Bagi Ibu Mirna, Arman bukan orang dewasa yang harus dijaga kesehatannya dengan benar. Arman adalah wilayah kekuasaan yang tidak boleh disentuh Naila. Arman meminum ramuan itu setelah dipaksa ibunya dengan suara lembut. 20 menit kemudian, Naila melihat perubahan yang sama. Mata Arman semakin berat, tubuhnya melemas, ucapannya melambat, lalu ia tertidur di sofa. Ibu Mirna mengusap kepala anaknya sambil berkata, "Lihat, kalau minum dari ibu, dia tenang. Kalau dekat kamu, dia gelisah." Naila tidak menjawab. Ia hanya mengambil ponselnya diam dan mencatat waktu. Pukul 10.15, ramuan diminum. Pukul 10.40, Arman mulai lemas. Pukul 11.05, tertidur berat. Ia juga memotret botol kecil itu dari jauh ketika Dina meletakkannya di dekat wastafel. Malamnya, setelah Ibu Mirna dan Dina pulang, Naila duduk di samping Arman yang baru bangun. Wajah suaminya tampak bingung. "Mas, kamu ingat tadi siang Ibu dan Dina datang?" Arman mengerutkan dahi. "Datang? Kapan?" Naila menatapnya. "Kamu minum ramuan dari Dina. Setelah itu kamu tidur hampir 6 jam. Arman menggeleng pelan. "Aku tidak ingat." Rasa takut Naila semakin kuat. Ini bukan sekadar lelah, bukan sekadar stres. Ada sesuatu yang membuat tubuh dan pikiran Arman berubah terlalu jelas. Ia menggenggam tangan suaminya. "Mas, besok kita ke dokter." Arman langsung menarik tangannya. "Aku sudah bilang tidak mau." "Kenapa?" "Ibu bilang kalau dibawa ke dokter, nanti kamu akan membuat cerita seolah aku sakit biasa. Padahal mungkin bukan itu." Naila menatapnya dengan mata basah. "Mas, kamu lebih percaya ibu daripada tubuhmu sendiri?" Arman memegang kepalanya. "Aku tidak tahu harus percaya siapa." "Percaya pada fakta," jawab Naila pelan. "Kalau hasil dokter bilang tidak ada apa-apa, aku akan diam. Tapi kalau ada sesuatu yang masuk ke tubuhmu, kita harus tahu." Arman tidak menjawab. Ia hanya memejamkan mata, seperti terlalu lelah untuk memilih. Naila menatapnya lama. Ia tidak bisa memaksa Arman malam itu, tetapi ia juga tidak bisa terus membiarkan suaminya diminumkan sesuatu yang tidak jelas. Ia masuk ke kamar mandi dan menelpon Dewi dengan suara bergetar. "Dew, aku lihat polanya makin jelas. Setiap habis minum dari Dina atau Ibu Mirna, Arman jadi lemes dan linglung." Dewi menjawab cepat. "Ambil sampel kalau bisa. Jangan konfrontasi dulu. Besok cari cara bawa Arman ke dokter. Bilang pemeriksaan umum saja. Aku takut mereka makin menuduhku." "Mereka sudah menuduhmu. Sekarang kamu butuh bukti." Keesokan harinya, Naila berhasil menyimpan sedikit sisa minuman dari gelas Arman ke dalam botol kecil bersih.
Ia juga menyimpan foto botol herbal, catatan waktu, dan rekaman suara pendek ketika Ibu Mirna berkata bahwa Arman harus terus minum ramuan itu agar tidak dikendalikan Naila. Pada sore hari, Arman kembali hampir jatuh saat berjalan ke kamar mandi. Naila memegang tubuhnya tepat waktu. Wajah Arman pucat, napasnya berat. "Mas, cukup," kata Naila tegas. "Kita ke rumah sakit sekarang." Arman ingin menolak, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Naila memanggil taksi online dan menghubungi Dewi untuk menyusul ke rumah sakit. Saat Ibu Mirna menelpon, Naila tidak mengangkat. Ia tahu jika ia menjawab, ibu mertuanya akan berusaha menghentikan. Di perjalanan, Arman bersandar lemah di kursi belakang. Naila duduk di sampingnya, menggenggam tas berisi sampel minuman dan catatan gejala. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu difitnah, Naila merasa sedikit lebih kuat. Bukan karena ia yakin akan menang, tetapi karena ia akhirnya membawa Arman ke tempat yang tidak akan menilai dari tangis Ibu Mirna, bisikan Dina, atau tuduhan guna-guna. Di rumah sakit, tubuh Arman sendiri yang akan mulai bicara. Di rumah sakit, Naila membawa Arman ke bagian pemeriksaan umum terlebih dahulu. Dewi datang tidak lama kemudian, wajahnya tegang melihat keadaan Arman yang semakin pucat. Arman duduk di kursi tunggu dengan kepala tertunduk, tubuhnya lemas, dan matanya seperti sulit fokus. Beberapa kali ia memegang dada, lalu mengeluh mual. Naila menggenggam tas kecil berisi catatan gejala, foto botol minuman, dan sampel sisa ramuan yang sempat ia simpan. Ia tidak tahu apakah semua itu cukup, tetapi setidaknya ia tidak datang dengan tangan kosong. Ketika perawat memanggil nama Arman, Naila membantunya berdiri. Arman hampir jatuh karena lututnya lemas. Dewi cepat menahan dari sisi lain. Di ruang pemeriksaan, dokter jaga bertanya sejak kapan keluhan muncul. Apakah Arman punya penyakit lama, obat apa saja yang dikonsumsi, dan apakah ada minuman herbal atau ramuan yang rutin diminum. Naila menjawab satu persatu dengan hati-hati. Ia tidak langsung menuduh siapapun. Ia hanya menunjukkan catatan waktu. Setiap setelah minum ramuan tertentu, suami saya biasanya mengantuk berat, lemas, bingung, dan kadang tidak ingat apa yang baru terjadi, kata Naila. Dokter menatap catatan itu dengan serius. Siapa yang memberi ramuan itu? Naila menelan ludah. Keluarga suami saya, ibu dan adiknya. Arman yang mendengar itu langsung membuka mata. Naila, aku tidak menuduh, Mas, jawab Naila pelan. Aku hanya menjawab pertanyaan dokter. Dokter meminta beberapa pemeriksaan lanjutan. Tekanan darah, pemeriksaan darah, urin, dan observasi sementara. Naila setuju. Arman terlihat terlalu lemah untuk menolak. Namun belum sempat pemeriksaan lengkap dilakukan. Ponsel Naila berdering berkali-kali. Nama Ibu Mirna muncul di layar. Naila mengabaikan panggilan pertama, kedua, dan ketiga. Pada panggilan keempat, Dewi berkata, "Angkat saja, pakai pengeras suara, biar ada saksi." Naila mengangkat. "Naila, kamu bawa Arman kemana?" Suara Ibu Mirna langsung meledak. "Ke rumah sakit, Bu." Mas Arman hampir jatuh dan kondisinya memburuk. "Kamu berani membawa anakku tanpa izin, Ibu?" "Dia suami saya, Bu." "Dan dia butuh pemeriksaan medis." Ibu Mirna terdengar panik, tetapi panik itu berubah menjadi marah. "Kamu takut dibawa ke orang pintar, jadi kamu sembunyikan dia di rumah sakit? Kamu mau membuat cerita seolah anakku sakit biasa?" Naila menutup mata sebentar. "Bu, saya tidak menyembunyikan siapapun. Kalau ibu ingin datang, silakan datang ke rumah sakit, tapi jangan halangi pemeriksaan." Dina mengambil alih telepon. "Mbak, jangan macam-macam. Kalau Mas Arman kenapa setelah kamu bawa, semua orang akan tahu siapa penyebabnya." Dewi menatap Naila, memberi isyarat agar tetap tenang. Naila menjawab, "Justru karena saya tidak ingin Mas Arman, kenapa? Saya membawanya ke dokter." Panggilan terputus. Tidak sampai 40 menit kemudian, Ibu Mirna dan Dina tiba di rumah sakit bersama Pak Haris. Ibu Mirna masuk dengan wajah penuh amarah, seolah Naila telah menculik anaknya sendiri. Begitu melihat Arman berbaring di ranjang observasi dengan infus terpasang, Ibu Mirna langsung menangis keras. "Arman, nak, lihat kamu jadi seperti ini," katanya sambil memegang tangan Arman. Lalu ia menoleh kepada Naila. "Apalagi yang kamu lakukan kepada anakku?" Naila berdiri. "Bu, jangan menuduh di rumah sakit," Ibu Mirna menunjuknya. "Kamu sudah keterlaluan. Dulu anakku hanya lemas.
sekarang sampai diinfus. Kamu ingin dia mati pelan-pelan? Kalimat itu membuat beberapa orang di sekitar menoleh. Naila merasa wajahnya panas, tetapi ia tidak mundur. Bu, Mas Arman diinfus karena dokter sedang menstabilkan kondisinya, bukan karena saya mencelakai. Dina langsung berkata, Mbak selalu punya alasan. Dari awal Mbak yang paling dekat dengan makanan dan minuman Mas Arman di rumah. Naila menatap Dina. Dan kamu yang paling sering membawa ramuan. Dina terdiam sesaat, lalu segera membalas. Itu ramuan baik, dari ibu, bukan sesuatu yang aneh seperti yang mungkin Mbak pakai. Pak Haris mengangkat tangan. Cukup, ini rumah sakit, jangan ribut di depan pasien. Namun Ibu Mirna belum berhenti. Bang, saya tidak bisa diam. Dari awal saya sudah bilang, ini bukan sakit biasa. Naila menolak ritual, lalu diam-diam membawa Arman ke dokter. Sekarang keadaan Arman makin buruk. Apa itu bukan tanda? Naila menatap Pak Haris dengan mata basah. Pak, saya mohon, biarkan dokter memeriksa sampai selesai. Kalau hasilnya menunjukkan saya salah, saya akan terima. Tapi kalau hasilnya menunjukkan ada sesuatu yang masuk ke tubuh Mas Arman, saya ingin semua orang berhenti menyebut saya menggunakan guna-guna. Pak Haris terdiam. Kali ini, ia melihat keberanian di mata Naila yang tidak tampak seperti orang sedang menyembunyikan kesalahan. Ia mengangguk pelan. Kita tunggu hasil dokter? Ibu Mirna mendengus. Dokter tidak akan menemukan yang gaib. Dewi menjawab pelan tetapi tajam. Mungkin karena yang dicari bukan gaib, Bu. Dina langsung menatap Dewi dengan wajah tegang. Beberapa jam berikutnya terasa panjang. Arman tertidur di ranjang observasi. Naila duduk di kursi samping, menggenggam ujung selimut suaminya. Ibu Mirna duduk tidak jauh, terus berbisik kepada Dina. Pak Haris mondar-mandir di lorong. Dewi tetap di sisi Naila, memastikan semua catatan dan sampel tersimpan rapi. Menjelang malam, Dokter Raka, dokter yang menangani Arman, datang membawa beberapa hasil awal. Wajahnya serius. Keluarga Pak Arman? Tanyanya. Semua orang berdiri. Dokter Raka melihat berkas di tangannya. Kami menemukan indikasi yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Gejala Pak Arman tidak bisa langsung disimpulkan sebagai kelelahan biasa. Ada tanda yang mengarah pada paparan zat tertentu yang tidak seharusnya dikonsumsi tanpa pengawasan medis. Ibu Mirna langsung berkata, itu pasti dari Naila. Dia yang serumah dengan Arman. Naila tidak menjawab. Ia hanya menatap dokter. Dokter Raka mengangkat tangan, meminta semua tenang. Kami belum menunjuk siapapun. Kami perlu tahu semua yang dikonsumsi Pak Arman dalam beberapa hari terakhir. Obat, suplemen, ramuan, atau minuman apapun. Naila membuka tasnya dan mengeluarkan botol kecil berisi sisa ramuan. Dok, ini sampel minuman yang diminum suami saya sebelum kondisinya memburuk. Saya juga punya catatan waktunya. Dina langsung pucat. Ibu Mirna berusaha merebut perhatian. Itu cuma ramuan penenang. Tidak mungkin berbahaya. Dokter Raka menatapnya. Justru karena diminum tanpa resep dan tanpa komposisi jelas, kami harus memeriksanya. Ruangan menjadi hening. Untuk pertama kalinya, tuduhan guna mulai kehilangan suaranya. Dan di tangan dokter, sisa minuman yang selama ini dianggap ramuan keluarga berubah menjadi pintu menuju rahasia yang jauh lebih nyata. Dokter Raka meminta semua keluarga masuk ke ruang konsultasi kecil di samping ruang observasi. Arman masih berbaring di ranjang, belum sepenuhnya sadar, tetapi kondisinya mulai lebih stabil setelah mendapat penanganan. Naila duduk paling dekat dengan meja dokter. Di sampingnya ada Dewi yang membawa catatan gejala dan sampel minuman. Ibu Mirna duduk dengan wajah tegang. Sementara Dina memilih berdiri di dekat pintu, seolah ingin punya jalan keluar jika pembicaraan menjadi tidak nyaman. Pak Haris duduk di ujung kursi, menatap semua orang dengan wajah serius. Dokter Raka membuka berkas hasil pemeriksaan awal. Ia tidak langsung bicara. Ia membaca beberapa bagian, lalu menatap keluarga Arman satu persatu. Dari hasil pemeriksaan sementara, katanya hati-hati, kami menemukan indikasi adanya zat obat keras dalam tubuh Pak Arman. Zat ini tidak seharusnya dikonsumsi sembarangan, apalagi tanpa resep dan pengawasan medis. Ruangan langsung sunyi. Naila menahan napas. Ia sudah menduga ada sesuatu yang salah, tetapi mendengar dokter mengatakannya, langsung tetap membuat tubuhnya dingin. Dewi menggenggam tangan Naila pelan di bawah meja,
Pak Haris menegakkan tubuhnya. Ibu Mirna tampak kaget, tetapi beberapa detik kemudian ia langsung menunjuk Naila. Itu pasti dari dia, Dok. Dia yang tinggal serumah dengan Arman. Dia yang paling sering menyiapkan makanan dan minuman. Naila menatap Ibu Mirna dengan mata basah. Bu, bahkan sekarang pun ibu langsung menuduh saya? Ibu Mirna tidak peduli. Lalu siapa lagi? Dari awal ibu sudah bilang kamu membuat anak ibu berubah. Dokter Raka mengangkat tangan. Tolong jangan saling menuduh dulu. Kami tidak menentukan pelaku. Kami hanya menjelaskan kondisi medis. Yang perlu kami telusuri adalah apa saja yang dikonsumsi Pak Arman dalam beberapa hari terakhir. Naila membuka buku kecilnya. Dok, saya mencatat beberapa kejadian. Setiap kali Mas Arman minum ramuan dari Ibu Mirna atau Dina, sekitar 20-40 menit setelahnya tubuhnya lemes, mengantuk berat, lalu kadang tidak ingat apa yang terjadi. Dina langsung berkata cepat, "Itu tidak benar, itu cuma ramuan biasa." Dewi menatapnya. "Kalau cuma ramuan biasa, kenapa kamu panik?" Dina menoleh tajam. "Aku tidak panik." Dokter Raka menatap Naila. "Apakah sampel minuman yang tadi ibu bawa berasal dari ramuan tersebut?" Naila mengangguk. "Iya, Dok. Saya mengambil sedikit sisa dari gelas yang diminum suami saya sebelum kondisinya memburuk." Ibu Mirna langsung marah. "Kamu menyimpan minuman itu diam-diam? Jadi kamu memang dari awal ingin menjebak keluarga ibu?" Naila menjawab dengan suara pelan tetapi tegas. "Saya menyimpannya karena Mas Arman semakin sakit, Bu. Karena setiap saya bertanya, isinya apa? Tidak ada yang mau menjelaskan." Pak Haris menoleh kepada Ibu Mirna. "Mirna, ramuan itu dari mana?" Ibu Mirna menghindari tatapan kakaknya. "Dari orang yang biasa membantu. Ramuan penenang. Tidak ada yang aneh." Dokter Raka menyela dengan nada profesional. Ramuan apapun yang tidak jelas komposisinya berbahaya jika diberikan kepada pasien dengan kondisi seperti Pak Arman. Apalagi jika di dalamnya ada zat obat keras. Gejala yang dialami Pak Arman, seperti lemas, bingung, perubahan mood, kantuk berlebihan, dan gangguan fokus, sesuai dengan efek paparan zat tertentu. Dina menelan ludah. Wajahnya mulai pucat. Naila menatap suaminya yang terbaring di balik kaca ruang observasi. "Jadi selama ini Mas Arman bukan terkena guna-guna?" Dokter Raka menatap Naila dengan hati-hati. "Secara medis, kami menemukan tanda yang harus dijelaskan melalui paparan zat. Kami tidak membahas hal-hal di luar pemeriksaan medis. Tetapi kondisi Pak Arman nyata, dan penyebabnya harus ditelusuri dengan fakta." Kalimat itu membuat tuduhan Ibu Mirna kehilangan sebagian kekuatannya. Selama ini ia terus membawa kata guna-guna, gangguan tak terlihat, dan pengaruh istri. Namun kini, dokter membuka sesuatu yang jauh lebih konkret. Ada zat obat keras dalam tubuh Arman. Pak Haris berkata dengan suara berat, "Mirna, Dina, siapa yang terakhir memberi minuman kepada Arman sebelum dibawa ke rumah sakit?" Dina menjawab terlalu cepat. "Mbak Naila juga bisa memberi sesuatu setelah kami pulang." Naila membuka ponselnya. "Saya punya catatan waktu dan rekaman kamera ruang tamu. Setelah Dina memberi ramuan, Mas Arman tertidur. Saya tidak memberi minuman lain selain air putih. Dewi juga punya foto botol yang dibawa Dina." Dewi menunjukkan foto di layar ponselnya. Botol kecil itu tampak jelas. Dina melihat foto itu dan wajahnya semakin berubah. Ibu Mirna mencoba mengalihkan. Foto botol tidak membuktikan apa-apa. Naila bisa saja memberi sesuatu setelah itu. Dokter Raka menatap semua orang dengan tegas. "Sekali lagi, ini bukan ruang untuk saling menuduh tanpa bukti. Namun jika memang ada dugaan pemberian obat tanpa sepengetahuan pasien, keluarga perlu menelusuri dengan serius. Ini bisa membahayakan nyawa." Kata nyawa membuat Arman yang setengah sadar membuka mata perlahan. Ia mendengar sebagian percakapan dari ruang observasi. Suaranya lemah ketika ia memanggil, "Naila." Naila langsung berdiri dan mendekat ke pintu. Arman menatapnya dengan mata yang masih berat. Tetapi kali ini ada ketakutan di sana. "Aku? Kenapa?" tanyanya lirih. Naila menggenggam tangannya. "Dokter menemukan sesuatu di tubuhmu, Mas. Bukan guna-guna. Ada zat obat yang tidak seharusnya kamu minum." Arman menoleh perlahan ke arah ibunya dan Dina. "Obat?" Ibu Mirna langsung menangis. "Arman, jangan percaya dulu. Ibu hanya ingin kamu sembuh." Dina menunduk. Tangannya gemetar menggenggam ponsel. Pak Haris melihat gerakan itu.
"Dina, berikan ponselmu." Dina terkejut. "Untuk apa?" "Karena dari tadi kamu terlihat paling takut saat ramuan itu dibahas." Dina menggeleng. "Paman tidak berhak." Pak Haris menatapnya tajam. "Kalau tidak ada yang kamu sembunyikan, kenapa takut?" Naila mengambil napas. "Pak Haris, saya tidak ingin ribut di rumah sakit. Tapi setelah ini, saya ingin semua bukti dibuka. CCTV dapur, chat, bukti pembelian apapun. Karena saya sudah terlalu lama dituduh memakai guna-guna. Sementara tubuh suami saya ternyata dimasuki sesuatu yang nyata." Dokter Raka menutup berkasnya. "Untuk malam ini, prioritas kami adalah memantau Pak Arman dan memastikan tidak ada paparan lanjutan. Mulai sekarang, jangan berikan ramuan, obat, suplemen, atau minuman apapun tanpa izin dokter." Naila mengangguk. "Baik, dok." Ibu Mirna tidak menjawab. Dina juga diam. Di ruang kecil itu, tuduhan mistis yang selama ini diarahkan kepada Naila mulai runtuh satu persatu. Bukan karena Naila berteriak membela diri. Bukan karena ia membalas fitnah dengan fitnah. Tetapi karena hasil medis mulai berbicara. Dan ketika tubuh Arman akhirnya menunjukkan jejak zat yang tidak seharusnya ada, semua mata perlahan berpindah dari Naila kepada orang yang selama ini paling rajin membawa ramuan. Malam itu, setelah Dokter Raka menegaskan bahwa Arman tidak boleh lagi menerima ramuan, obat, suplemen, atau minuman apapun tanpa izin medis, Ibu Mirna dan Dina tidak bisa lagi bicara sekeras sebelumnya. Selama berminggu-minggu, mereka paling yakin menyebut Naila sebagai penyebab perubahan Arman. Mereka paling sering membawa kata guna-guna, pengaruh gaib, dan istri yang mengendalikan suami. Namun begitu hasil medis menunjukkan adanya zat obat keras di tubuh Arman, tuduhan itu mulai kehilangan tempat berdiri. Arman masih lemah, tetapi kesadarannya mulai lebih baik. Ia menatap Naila dari ranjang observasi dengan mata penuh rasa bersalah. Perempuan yang tadi pagi masih ia curigai, justru menjadi orang yang membawanya ke rumah sakit, menyimpan catatan gejala, dan memaksa dokter mencari penyebab nyata. Sementara ibu dan adiknya, yang selama ini ia percaya membawa ramuan untuk menenangkan tubuhnya, kini tampak semakin gelisah setiap kali dokter menyebut kata minuman. Pak Haris berdiri di depan ruang observasi. "Kita tidak akan ribut di rumah sakit," katanya tegas. "Tapi setelah Arman cukup stabil, semua bukti harus dibuka. Naila sudah difitnah di depan keluarga. Kalau sekarang hasil medis menunjukkan ada zat berbahaya, kita harus tahu dari mana asalnya." Ibu Mirna langsung menjawab, "Bang, jangan terburu-buru. Hasil medis juga belum mengatakan siapa pelakunya." Naila menatap ibu mertuanya. "Benar, Bu. Karena itu saya tidak akan menuduh tanpa bukti. Saya hanya ingin semua yang selama ini ibu tuduhkan kepada saya juga diperiksa dengan cara yang sama." Dina menggenggam ponselnya erat. "Mbak Naila pintar sekali membuat semua orang curiga kepada kami." Dewi menatap Dina. "Bukan Naila yang membuat orang curiga. Hasil medis yang membuat pertanyaan berubah arah." Beberapa jam kemudian, Arman dipindahkan ke ruang rawat untuk pemantauan. Dokter meminta keluarga membatasi kunjungan dan melarang keras pemberian makanan atau minuman dari luar tanpa izin. Naila tetap di sisi Arman. Ibu Mirna ingin ikut masuk, tetapi Pak Haris menahannya. "Untuk sementara, Arman bersama Naila dan perawat," kata Pak Haris. Ibu Mirna terkejut. "Bang, saya ibunya dan Naila istrinya. Malam ini, dia yang membawa Arman ke dokter saat yang lain sibuk menuduh." Kalimat itu membuat Ibu Mirna terdiam. Keesokan paginya, Pak Hendra datang ke rumah sakit. Ia adalah penasihat hukum keluarga yang biasa membantu urusan dokumen bisnis Arman. Naila meminta bantuannya bukan untuk langsung membawa masalah ke polisi, melainkan untuk memastikan bukti tidak hilang. Dewi juga membawa laptop berisi salinan rekaman dari kamera kecil di ruang tamu dan dapur rumah Naila. Kamera itu awalnya dipasang Arman sendiri untuk keamanan rumah, tetapi selama ini tidak pernah mereka perhatikan. Di ruang tunggu yang agak sepi, Pak Hendra membuka rekaman sesuai catatan waktu Naila. Mereka melihat hari ketika Dina datang membawa botol herbal. Dalam rekaman, Dina masuk ke dapur sendirian. Ia meletakkan botol di meja, menoleh ke arah ruang tamu, lalu mengambil sesuatu dari kantong kecilnya. Gerakannya cepat, tetapi kamera cukup jelas menangkap saat ia memasukkan serbuk atau isi kapsul ke dalam gelas sebelum menuangkan air hangat. Naila menutup mulutnya.
Dewi memegang bahunya. Pak Haris yang ikut menonton langsung menegang. Putar ulang, kata Pak Haris. Pak Hendra memutar ulang dengan pelan. Gerakan Dina terlihat lagi. Kali ini lebih jelas. Ia tidak hanya menuang ramuan. Ia menambahkan sesuatu dari kantong kecil yang ia sembunyikan di telapak tangan. Ibu Mirna yang berdiri di belakang langsung berkata, "Itu bukan obat. Mungkin gula. Mungkin bubuk herbal." Pak Hendra menatapnya. Kalau itu bahan biasa, kenapa harus disembunyikan dari keluarga dan dimasukkan saat semua orang tidak melihat? Dina menangis. Aku tidak bermaksud mencelakai Mas Arman. Arman yang duduk di kursi roda karena ingin mendengar semuanya, menatap adiknya dengan wajah hancur. Dina, kamu yang memberi itu. Dina menangis semakin keras. Aku cuma ingin Mas tenang. Ibu bilang Mas terlalu dipengaruhi Mbak Naila. Kalau Mas tenang, Mas bisa dengar keluarga. Naila menatap Ibu Mirna. Bu bilang, semua mata berpindah kepada Ibu Mirna. Ibu Mirna langsung menggeleng. Ibu tidak pernah menyuruh Dina mencelakai Arman. Ibu hanya ingin Arman tidak terus dikendalikan olehmu. Pak Hendra membuka bukti berikutnya. Tangkapan layar chat dari ponsel lama Dina yang sebelumnya sempat disalin oleh seseorang dekat keluarga. Isinya membuat ruangan semakin hening. Dina, Bu, Mas Arman mulai menolak tanda tangan dokumen gudang. Ibu Mirna, buat dia tenang dulu. Kalau dia lemah dan tidak banyak membantah, urusan lebih mudah. Dina, kalau Naila curiga, Ibu Mirna, bilang saja dia yang guna-gunai. Semua orang sudah percaya dia membuat Arman berubah. Arman memejamkan mata. Tubuhnya seperti kehilangan tenaga lebih dalam daripada saat sakit. Dokumen gudang? Tanyanya lirih. Pak Hendra menjelaskan bahwa beberapa minggu terakhir ada dokumen surat kuasa dan pengalihan keputusan bisnis keluarga yang menunggu tanda tangan Arman. Naila pernah meminta Arman membaca ulang dokumen itu. Tetapi Ibu Mirna dan Dina menganggap Naila menghalangi keluarga. Kini semuanya mulai tersambung. Arman dibuat lemah, bingung, dan mudah diarahkan. Naila difitnah memakai guna-guna, agar jika Arman berubah, kesalahan jatuh kepadanya. Naila merasa air matanya jatuh. Bukan karena takut, tetapi karena semua potongan yang selama ini ia catat akhirnya membentuk gambar yang sangat menyakitkan. Jadi selama ini, kata Naila pelan, saya difitnah agar kalian bisa menutupi apa yang kalian masukkan ke tubuh Mas Arman. Dina menangis sambil menunduk. Aku cuma ikut ibu. Ibu Mirna langsung menatap Dina. Jangan lempar semua ke ibu. Pak Haris membentak. Cukup! Anak sendiri kalian buat sakit, lalu menantu yang kalian jadikan kambing hitam? Tidak ada yang menjawab. Arman menatap ibunya dengan mata merah. Bu, aku anak ibu. Kenapa ibu lakukan ini? Ibu Mirna menangis. Ibu takut kamu kehilangan kendali. Ibu takut Naila menguasai semua keputusanmu. Ibu hanya ingin kamu kembali ke keluarga. Arman menjawab lemah. Dengan membuatku tidak bisa berpikir, kalimat itu membuat Ibu Mirna diam. Pak Hendra menutup laptop. Bukti CCTV, chat, catatan medis, dan sampel minuman cukup untuk menunjukkan bahwa ini bukan sekadar salah paham keluarga. Memberi obat atau zat tertentu tanpa sepengetahuan orang yang meminumnya adalah tindakan serius. Naila mengusap air matanya, lalu berdiri. Saya tidak ingin ribut di rumah sakit. Tapi mulai hari ini, tidak ada satupun makanan, minuman, ramuan, atau obat dari Ibu Mirna dan Dina yang boleh masuk ke tubuh Mas Arman. Semua dokumen bisnis juga ditunda sampai Mas Arman benar-benar pulih dan bisa membaca semuanya dengan sadar. Arman menggenggam tangan Naila dengan sisa tenaganya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, tatapannya kembali jernih. Naila, bisiknya, maafkan aku karena sempat meragukanmu. Naila menatapnya. Sembuh dulu, Mas. Setelah itu kita bicara tentang luka yang lain. Di ruang tunggu itu, rahasia yang dibungkus tuduhan gaib akhirnya terbuka sebagai sesuatu yang jauh lebih nyata. Bukan guna-guna yang membuat Arman kehilangan dirinya, melainkan tangan keluarga sendiri yang diam-diam memberi sesuatu, lalu memakai nama Naila untuk menutup jejaknya. Setelah CCTV dan chat terbuka, tidak ada lagi ruang bagi Ibu Mirna dan Dina untuk bersembunyi di balik kata guna-guna. Tuduhan yang selama berminggu-minggu diarahkan kepada Naila runtuh di depan mata mereka sendiri. Bukan Naila yang membuat Arman lemas. Bukan Naila yang membuat Arman bingung. Bukan Naila yang membuat Arman kehilangan fokus dan menandatangani sesuatu tanpa sadar.
Justru orang-orang yang paling keras menuduhnya adalah orang yang membawa minuman, mencampurkan sesuatu, lalu memakai sakit Arman sebagai panggung untuk menjadikan Naila tersangka. Di ruang tunggu rumah sakit, Ibu Mirna menangis dengan wajah hancur. Namun kali ini, tangisnya tidak lagi membuat semua orang langsung percaya. Pak Haris berdiri di depannya dengan wajah keras. Arman duduk di kursi roda, tubuhnya masih lemah, tetapi matanya sudah jauh lebih sadar dibanding hari-hari sebelumnya. Naila berdiri di sampingnya, tidak berteriak, tidak membalas dengan hinaan, tetapi ketenangannya justru membuat suasana terasa semakin berat. "Mirna," kata Pak Haris pelan namun tegas, "kamu harus jelaskan dari awal. Obat itu dari mana?" Ibu Mirna menggeleng sambil menangis. "Bang, saya tidak tahu itu berbahaya. Saya hanya ingin Arman tenang. Saya takut Naila terlalu memengaruhi dia. Saya takut keputusan keluarga semua jatuh ke tangan Naila." Naila menatap ibu mertuanya. "Bu, saya tidak pernah ingin menguasai Mas Arman. Saya hanya sering meminta dia membaca dokumen sebelum tanda tangan. Kalau itu dianggap menguasai, berarti dari awal yang ibu inginkan bukan Arman sadar, tapi Arman menurut." Ibu Mirna terdiam. Dina akhirnya menangis lebih keras. "Aku yang beli, Mas. Tapi aku tidak tahu efeknya akan separah itu. Temanku bilang itu cuma obat penenang. Katanya kalau diminum sedikit, orang jadi lebih tenang dan tidak banyak melawan." Arman menutup matanya. Kalimat tidak banyak melawan jauh lebih menyakitkan daripada rasa lemas di tubuhnya. Ia mulai mengerti bahwa selama ini dirinya bukan dirawat, melainkan dikendalikan. Kelemahannya sengaja dipakai agar ia mudah diarahkan. Kebingungannya dijadikan jalan untuk mempercepat dokumen bisnis keluarga. Dan Naila, istrinya, dijadikan korban fitnah agar semua jejak itu tertutup oleh tuduhan gaib. Pak Hendra menatap Dina. "Kamu sadar memberi obat atau zat tertentu kepada seseorang tanpa sepengetahuan orang itu bisa menjadi masalah hukum serius?" Dina menunduk. "Aku panik. Aku takut urusan gudang gagal. Ibu bilang kalau Mas Arman terus mendengar Naila, semua keputusan keluarga tertunda." Pak Haris menatap Ibu Mirna. "Jadi ini soal dokumen gudang?" Ibu Mirna tidak menjawab, tetapi diamnya cukup jelas. Pak Hendra membuka map kecil. Beberapa dokumen yang menunggu tanda tangan Pak Arman harus dihentikan sementara. Selama kondisi Pak Arman belum pulih sepenuhnya dan belum dinyatakan mampu mengambil keputusan dengan sadar, tidak boleh ada proses tanda tangan, surat kuasa, pengalihan aset, atau keputusan bisnis apapun. Naila mengangguk. "Saya setuju." Ibu Mirna langsung menatap Naila. "Kamu mau memisahkan Arman dari keluarganya?" Naila menjawab pelan. "Tidak, Bu. Saya mau memisahkan Mas Arman dari orang yang memberi sesuatu ke tubuhnya tanpa izin." Kalimat itu membuat Ibu Mirna terdiam lagi. Dokter Raka kemudian datang dan menjelaskan bahwa Arman harus menjalani pemantauan, menghentikan seluruh ramuan dan obat yang tidak jelas, serta hanya mengonsumsi sesuatu sesuai arahan medis. Ia juga menegaskan bahwa keluarga tidak boleh memberikan apapun secara diam-diam, bahkan dengan alasan menenangkan. "Mulai hari ini," kata Dokter Raka, "semua obat dan makanan yang diberikan kepada Pak Arman harus diketahui pasien dan pendamping utamanya. Tidak boleh ada ramuan dari luar tanpa pemeriksaan komposisi." Naila menatap Arman. "Mas, kamu dengar?" Arman mengangguk lemah. "Aku dengar." Pak Haris lalu meminta dibuat surat pengakuan keluarga di hadapan Pak Hendra. Ibu Mirna dan Dina diminta menulis bahwa tuduhan guna terhadap Naila tidak memiliki dasar, bahwa mereka telah memberikan minuman kepada Arman tanpa penjelasan jelas, dan bahwa seluruh tuduhan kepada Naila harus dihentikan. Dina juga harus menyerahkan sisa obat, kontak orang yang menjualnya, serta semua chat terkait kepada Pak Hendra. Dina awalnya menolak karena takut. Namun Pak Haris berkata tegas, "Kalau kamu masih menyembunyikan sesuatu, kita bawa langsung ke pihak berwenang." Akhirnya Dina menyerahkan ponselnya. Tangannya gemetar saat membuka chat dengan temannya. Ibu Mirna menandatangani surat pengakuan dengan wajah basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya, ia tidak bisa memakai status sebagai ibu untuk membungkam semua orang. Karena kali ini, yang terluka bukan hanya menantu yang ia tuduh, tetapi juga anak kandung yang tubuhnya ia biarkan menjadi alat kendali. Setelah surat selesai, Naila berdiri lebih tegak. "Saya ingin mengatakan batas saya," ucapnya. Semua orang menoleh,
Mulai hari ini, Ibu Mirna dan Dina tidak boleh datang ke rumah tanpa izin saya dan Mas Arman. Tidak boleh masuk dapur. Tidak boleh membawa makanan, minuman, ramuan, suplemen, atau obat apapun untuk Mas Arman. Kalau ingin menjenguk, silahkan. Tapi semua harus terbuka. Ibu Mirna menangis. Naila, aku ini ibunya. Naila menatapnya dengan mata basah. Justru karena ibu-ibunya, saya tidak pernah menyangka ibu akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Ibu Mirna tidak mampu menjawab. Naila melanjutkan. Semua dokumen bisnis keluarga juga ditunda sampai Mas Arman pulih. Tidak ada tanda tangan dalam keadaan lemah. Tidak ada surat kuasa. Tidak ada keputusan yang dibuat ketika ia belum benar-benar sadar dan sehat. Arman menggenggam tangan Naila. Aku setuju. Suara Arman lemah, tetapi untuk pertama kalinya sejak lama, ia terdengar seperti dirinya sendiri. Ibu Mirna menatap anaknya dengan wajah hancur, seolah baru sadar bahwa usahanya membuat Arman kembali ke bawah kendalinya justru membuat Arman semakin jauh. Malam itu, Naila tidak merasa menang. Ia merasa lelah. Nama baiknya memang mulai bersih, tetapi luka karena dituduh mencelakai suami sendiri tidak bisa hilang hanya karena sebuah surat pengakuan. Arman meminta maaf berkali-kali. Ia berkata menyesal karena sempat meragukan Naila, karena membiarkan ibunya membawa tuduhan, dan karena tidak cukup kuat membela istrinya saat ia paling membutuhkan perlindungan. Naila hanya menjawab pelan, "Sembuh dulu, Mas. Setelah itu kita belajar lagi bagaimana caranya percaya." Arman menunduk. "Aku akan memperbaiki semuanya. Jangan hanya karena kamu merasa bersalah malam ini," kata Naila. "Perbaiki karena kamu paham bahwa istrimu tidak boleh dijadikan korban setiap kali keluargamu ingin menutupi kesalahan." Arman mengangguk dengan mata basah. Di luar ruang rawat, Ibu Mirna duduk diam. Dina menangis tanpa suara. Pak Haris berdiri di dekat jendela, menatap mereka dengan kekecewaan yang dalam. Pak Hendra menyimpan semua bukti dalam map, siap dipakai jika suatu hari tuduhan itu muncul lagi. Malam itu, batas baru berdiri di antara Naila dan keluarga suaminya. Bukan batas untuk memutus hubungan, tetapi batas untuk memastikan bahwa cinta, darah, dan kata keluarga tidak lagi dipakai sebagai alasan untuk meracuni tubuh, menutup kebenaran, dan menghancurkan nama baik orang yang tidak bersalah. Kisah Naila bukan hanya tentang tuduhan guna-guna, ramuan keluarga, atau hasil medis yang akhirnya membuka kebenaran. Kisah ini adalah cermin tentang betapa berbahayanya ketika seseorang lebih cepat percaya pada fitnah daripada mencari fakta. Banyak orang mudah menunjuk orang lain sebagai penyebab ketika ada sesuatu yang tidak mereka mengerti. Tubuh sakit disebut pengaruh gaib. Pikiran lemah disebut dikendalikan pasangan. Perubahan sikap disebut guna-guna. Padahal kadang yang sebenarnya terjadi jauh lebih nyata, lebih dekat, dan lebih menyakitkan daripada tuduhan mistis yang diteriakkan di depan keluarga. Naila selama ini bukan istri yang mencelakai suaminya. Ia justru orang yang paling memperhatikan perubahan Arman. Ia mencatat kapan suaminya pusing, kapan ia lemas, kapan ia tidur terlalu lama, dan kapan ia tidak ingat apa yang baru terjadi. Ia mengajak Arman ke dokter bukan karena ingin menutupi sesuatu, tetapi karena ia ingin mencari penyebab yang benar. Namun perhatian itu diputar menjadi kecurigaan. Kepeduliannya disebut kontrol. Usahanya membawa Arman ke rumah sakit disebut ketakutan terhadap ritual. Dan diamnya di depan keluarga dianggap tanda bersalah. Dari Ibu Mirna, kita belajar bahwa rasa ingin mengendalikan anak bisa berubah menjadi bahaya besar jika tidak dibatasi. Ia mengira dirinya sedang melindungi Arman dari pengaruh Naila. Ia mengira semua keputusan anaknya harus kembali ke tangan keluarga asal. Namun karena terlalu takut kehilangan kendali, ia membiarkan tuduhan tumbuh, membiarkan ramuan tidak jelas masuk ke tubuh Arman, dan membiarkan menantunya dihina sebagai perempuan yang memakai guna-guna. Itu bukan kasih sayang seorang ibu. Itu adalah kendali yang memakai nama cinta. Dari Dina, kita belajar bahwa mengikuti perintah yang salah tetap membuat seseorang ikut bertanggung jawab. Ia mungkin berkata hanya ingin Arman tenang. Ia mungkin berkata tidak tahu efeknya akan separah itu. Tetapi ia tetap mencampurkan sesuatu ke minuman kakaknya tanpa izin. Ia tetap menyembunyikan dari Naila. Ia tetap ikut menuduh Naila agar kecurigaan tidak mengarah kepadanya. Ketakutan, kepanikan, atau urusan dokumen keluarga tidak pernah bisa menjadi alasan untuk memasukkan sesuatu ke tubuh orang lain secara diam-diam. Dari Arman, pelajaran paling pahit muncul.
Ia adalah korban, tetapi ia juga pernah gagal melindungi istrinya. Ketika Naila dipermalukan di depan keluarga, Arman tidak cukup kuat berkata bahwa istrinya bukan pelaku. Ketika Ibu Mirna menuduh Naila, Arman memilih diam karena tubuhnya lemah dan pikirannya kacau. Memang kondisinya tidak stabil, tetapi luka Naila tetap nyata. Karena dalam rumah tangga, istri tidak hanya butuh dicintai saat keadaan baik. Ia juga butuh dipercaya saat semua orang mulai menunjuknya. Seorang suami harus berhati-hati sebelum membiarkan keluarga menuduh istrinya. Jangan karena ibu menangis, lalu istri dianggap salah. Jangan karena adik berkata curiga, lalu fakta diabaikan. Jangan karena sesuatu terdengar mistis, lalu pemeriksaan medis dianggap tidak penting. Cinta kepada ibu tidak boleh membuat seorang suami membiarkan istrinya menjadi korban fitnah. Dari Dewi, Pak Haris, Pak Hendra, dan Dr. Raka, kita belajar bahwa kebenaran membutuhkan keberanian dan bukti. Dewi meminta Naila mencatat gejala, bukan sekadar menangis. Dokter memeriksa tubuh Arman dengan fakta, bukan prasangka. Pak Hendra membuka rekaman dan chat, bukan gosip. Pak Haris akhirnya berani meminta pertanggungjawaban, bukan hanya menenangkan keluarga. Mereka semua menunjukkan bahwa fitnah hanya bisa berhenti ketika ada bukti yang cukup kuat untuk menutup ruang kebohongan. Jangan mudah menuduh seseorang memakai ilmu hitam hanya karena kamu tidak mau melihat kesalahan yang nyata. Jangan menjadikan kata gaib sebagai selimut untuk menutup tindakan berbahaya. Jangan memakai nama keluarga untuk membenarkan sesuatu yang merusak tubuh dan pikiran orang lain. Sakit harus diperiksa dengan benar. Perubahan perilaku harus dicari penyebabnya dengan hati-hati. Dan obat, ramuan, atau minuman apapun tidak boleh diberikan diam-diam tanpa persetujuan dan tanpa pengawasan yang jelas. Yang lebih menyakitkan dalam kisah ini adalah Naila tidak hanya harus menyelamatkan dirinya dari fitnah. Ia juga harus menyelamatkan Arman dari keluarganya sendiri. Ia dituduh mencelakai suami, padahal ia yang membawa suaminya ke rumah sakit. Ia disebut pengaruh buruk, padahal ia yang mencatat gejala. Ia disebut penyebab kehancuran, padahal ia yang membuka jalan agar Arman bisa pulih. Setelah kebenaran terbuka, surat pengakuan bisa ditandatangani. Ramuan bisa dihentikan. Dokumen bisnis bisa ditunda. Akses Ibu Mirna dan Dina ke rumah bisa dibatasi. Namun luka Naila tidak langsung hilang. Ia pernah duduk di depan keluarga sebagai perempuan yang dituduh memakai guna-guna. Ia pernah melihat suaminya sendiri tidak mampu membelanya. Ia pernah diperlakukan seperti ancaman di rumahnya sendiri. Luka seperti itu butuh waktu untuk sembuh. Pada akhirnya, Naila tidak menang karena berteriak paling keras. Ia menang karena bertahan cukup tenang untuk mencari bukti. Ia tidak membalas tuduhan gaib dengan tuduhan kosong. Ia membawa catatan, sampel, hasil medis, CCTV, dan chat. Ia membiarkan fakta bicara lebih keras daripada air mata Ibu Mirna dan sindiran Dina. Jangan menuduh seseorang memakai ilmu hitam hanya karena kamu ingin menutupi tangan yang diam, dia memberi racun putih. Sebab kadang yang disebut guna bukan datang dari istri yang difitnah, melainkan dari kebohongan keluarga yang takut kehilangan kendali. Dan ketika hasil medis akhirnya dibuka, kebenaran tidak lagi bisa ditutup dengan tangis, ritual, atau tuduhan tanpa bukti.